Nah, ini juga ada lagi, Ci. Banyak yang nanya nih, kira-kira untuk pemula itu better pakai cat yang mana? Nah, itu kan berarti untuk yang kalau emang mau serius ya, Ci, ya, untuk serius painting. Cuman ini kan kayak banyak banget nih yang untuk workshop kita emang mau relaksasi aja gitu kan. Nah, kalau kayak gitu gimana kira-kira? Nah, kalau untuk yang workshop sebenarnya itu tuh kayak udah dipermudah gitu kan sama kita. Jadi sebelum workshop itu materinya biasanya sama guru-gurunya dari Kala udah dibedah dulu. Terus habis itu nanti yang kita kasihkan instruksinya ke peserta workshop itu biasanya udah yang kayak gampangnya, ada cheat-nya lah gitu ya. Biar cara cepat supaya menghasilkan suatu karya yang bagus gitu. Tapi memang gak banyak kayak misalnya hari itu temanya bikin bunga ya berarti cheatnya cuma sekedar cara menggambar si bunganya ini gitu. Jadi nggak terlalu dalam ya, tapi seenggaknya waktu pas dia painting udah jadinya udah bagus banget aja gitu ya. Karena kan memang tujuannya bukan untuk jadi pro atau untuk menguasai suatu teknik gitu kan. Sebenarnya tujuannya dari workshop itu kan sebenarnya mostly adalah untuk relaksasi, yang artinya orang datang hanya untuk supaya enjoy gitu kan, meluangkan waktu untuk ngabisin waktu yang sesuatu yang lebih menyenangkan gitu. Benar. Itu benar sih, banyak banget kan. Yang waktu pas workshop juga emang maunya mau have fun aja, sambil ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh gitu. Jadi bukan yang belajar untuk jadi profesional gitu saya, tidak. Ya, jadi kalau udah kayak gitu, yang penting hatinya senang, pulang bawa hasil gitu. Nah, ini sekarang teman-teman mungkin udah bisa dilihat ya di meja kita depan ini tuh udah berbagai macam cat yang beda-beda nih. Kira-kira Cici bisa tolong jelasin nggak sih ini kayak kira-kira untuk yang pemula bagusnya yang mana, atau perbedaan masing-masing tuh kira-kira kayak gimana sih? Gitu. Ini juga salah satu pertanyaan yang banyak banget masuk ya. Banyak banget. Udah dijawab cuma sekali nanya. Iya, benar-benar gitu. Tiap kali kita live juga ada lagi yang nanya. Aduh. Gitu. Nah, jadi buat pemula bagusnya cat apa? Sebenarnya kembali lagi ke kamu sukanya yang seperti apa. Karena tidak harus menggambar atau ngelukis itu harus mempergunakan cat gitu. Bisa aja kayak mau monokromatik gitu ya. Pakai charcoal atau pakai pensil aja atau pakai bolpen aja atau pakai mungkin pakai tinta Cina, itu kan hanya warna hitam. Terus kalau misalnya buat pemula baiknya yang mana? Kalau memang kamu sukanya watercolor, silakan langsung menggunakan watercolor gitu. Belajar mungkin benar-benar diniatin di watercolor gitu. Tapi kalau untuk melukis di atas kanvas, biasanya yang kita pakai during workshop itu adalah akrilik nih, yang ini gitu. Jadi si cat akrilik ini bisa dilihat ya. Jadi memang nggak semua kita pajang, tapi warnanya kan baik banget ya. Tapi biasanya yang kita selalu bawa ke workshop itu adalah warna-warna primary color terutama. Jadi nggak semuanya kita bawa lah. Nah, kenapa harus primary color? Coba mungkin Jovita bisa jawab. Jadi menurut sepengetahuan saya, selama ini kan kita workshop dan selalu bawa ini karena dari warna-warna ini tuh kita tuh bisa bikin warna-warna yang lain. Contoh, misalnya dalam painting kamu butuh warna ungu, violet. Apa yang mesti dicampur? Merah dan biru jadi ungu kayak gitu. Atau misalnya mau bikin warna apa lagi, jadi ini tuh bisa campur-mencampur, kita bisa bikin warna-warna yang kita mau lagi gitu kan, Ci? Jadinya banyak ya. Benar. Jadi makanya karena kita punya kesulitan untuk misalnya kan kalau mau workshop di luar artinya kita harus mobile, semua barangnya harus kita bawa keluar gitu. Jadi kalau misalnya kita hari itu melukis menggunakan 20 warna, satu warna dibawa cat botol yang berapa liter gitu, berat banget gitu. Jadi biasanya kita hanya bawa primary color keluar. Dan enaknya lagi akrilik adalah dia itu sebenarnya adalah cat latex base, tapi dia water soluble, artinya bisa diencerin pakai air gitu. Jadi saat kita lagi ngelukis biasanya kita butuh cat yang agak lebih encer,
instead of pakai medium kita bisa pakai air aja. Makanya setiap kali workshop kita itu juga selalu kita sediain air ya Ci ya, buat teman-teman yang ikut workshop kita, mungkin teman-teman udah pernah ikut workshop, kita tuh selalu sediain air banyak banget. Jadi kalau misalnya kayak untuk membersihkan brushnya atau misalnya untuk mengencerkan catnya, kita selalu pakai air kayak gitu. Padahal sebenarnya memang ada medium, jadi mungkin Jor bisa kasih lihat akrilik medium seperti apa yang ini gitu. Jadi ini salah satu akrilik medium yang paling umum. Dia bentuknya cair, warnanya agak putih susu gitu ya. Tapi nanti saat dicampur sama cat dia nggak akan mengubah pigmen si catnya itu warnanya gitu. Nah tapi untuk menggantikan itu sebenarnya bisa cukup dengan air gitu, nggak perlu harus pakai medium. Nah benar. Dan juga untuk akrilik ini cepat banget keringnya, ya kan Ci? Ya jadi bisa langsung dibawa pulang saat itu juga. Benar. Dan juga misalnya nih teman-teman waktu pas painting pakai akrilik, misalkan kayak aku kan kayak proses belajar menggambar melukis ini kan, dan kalau pas lagi painting itu sering banget salah. Kenapa aku pakainya akrilik? Aku tuh sering banget sih pakai akrilik karena kayak misalnya lagi salah, tinggal ditacap aja gitu, tinggal pas kering tuh langsung ditimpa lagi ya, aja gitu. Itu kayak bisa lebih lebih ramah lah untuk pemula ya kan? lebih gampang dihandle juga. Makanya kan kita tapi sebenarnya sih watercolor juga termasuk bagus untuk pemula, cuma caranya atau tekniknya agak lebih sulit daripada akrilik sebenarnya. Benar. Kayak misalnya untuk watercolor tuh kayak lebih tricky aja sih, kayak salah goret dikit warnanya pun beda. Jadi kayak banyakan air benar. Jadi kayak lebih tricky sih kalau watercolor. Nah, ini untuk watercolor kita pakai yang Mia di sini. Bentuknya tuh sih. Tapi bisa kalau tuh kayak gini enaknya kamu bisa pindahin ke pen. Pen tuh yang kayak palet terbuka gitu. Ini aku buka kali ya enaknya ya. Boleh buka aja. Nah untuk mungkin Cici bisa kasih jelasin kali kenapa sih kita milihnya Mia nggak dibanding dengan watercolor lainnya gitu. Kalau watercolor kenapa kita pilih Mia? Pertama sih packagingnya lucu. Iya itu banget. Lihat ya teman-teman, packagingnya tuh lucu banget. Jarang banget aku nemuin watercolor packagingnya tuh kayak gini. Itu tutupnya kayak bisa begini gitu loh tuh. Bisa ditutup buka itu. Dan warnanya tuh gemes banget. Nih ada warna pink sama ungu gitu. Lucu banget sih. Tapi kalau misalnya buat pigmentasi, Mia ini termasuk lumayan gitu kan. Termasuk menurut aku medium lah gitu. Jadi kalau kita mau ngomongin watercolor mau yang bagus ya ada harga, ada barang gitu. Jadi nggak bohong. Kalau mau ditanya watercolor paling bagus apa? Ada yang harganya 5 juta gitu. Jadi tapi kan sakit ya warnanya ya. Ada yang bagus harganya 5 juta gitu kan ya. 40 warna gitu. Cuma jadi kita mainnya yang medium dulu karena kan kebanyakan juga orang-orang yang datang ke kelas-kelasnya Kala adalah yang beginner kebanyakan. Jadi kita start dari medium. Kenapa kita nggak di bawah ini juga gitu? Kenapa nggak lebih murah lagi? Ngapain gitu? Karena yang semakin memurah sebenarnya cat warna pigmentasinya. Jadi cat airnya tuh akan lebih chalky. Jadi nanti begitu selesai akan berkapur kayak ngeres gitu di kertas gitu. Jadi warnanya tidak sesuai sama pigmentasi yang sebenarnya gitu. Jadi misalnya menurut kita untuk di kelasnya, di kelas untuk basic ini Mia itu udah yang paling the best lah ya Ci. Ya sudah lebih dari cukup. Jadi secara warnanya gitu, pigmentasinya. Ya benar. Terus dia punya konsistensi gitu. Jadi nggak terlalu lencer, nggak terlalu kental juga gitu. Jadi pas gitu. Enak tuh ini ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau coba bisa cek langsung ke Shopee atau Tokopedia kita ya. Bisa langsung beli. Ini juga bisa. Oh ya, ini juga kita jual loh setannya. Terus ini ada ini Ci. Ini banyak juga nih anaknya. Oil. Okay. Gimana nih oil coba? Banyak banget yang nanya, kok kan nggak bikin kelas oil?